Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Bang Ari. Kali ini kita akan membahas bedah buku Reformasi DK tentang bangun relasi dengan lembaga agama lain, atau kalau di kampus di UI misalnya namanya badan otonom gitu ya, badan otonom kerohanian. Nah, pertama adalah sebenarnya nih yang mendasari kita kenapa kita harus mau relasi gitu ya, karena satu sisi kita bukan dalam konteks berbeda agama ya, malah sebenarnya ketika berbeda agama silaturahim itu harusnya bisa semakin intens gitu ya. Nah, dalam konteks ini adalah bagaimana kita bisa terus menjalankan silaturahim kepada teman-teman kita yang berbeda agama maupun yang sesama umat muslim gitu ya. Nah, dalam konteks ini memang silaturahim ini membuat kita bisa lebih dekat sama teman-teman kita. Kalau kita punya visi misi tertentu yang sama, itu kan juga bisa lebih mudah. Nah, dalam konteks ini adalah gue pengen ngasih sebuah kasus di mana di suatu fakultas tertentu yang dimana ini sebuah kerjasama yang baik antara lembaga agama lain, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha gitu ya. Itu juga bisa menjadi kerjasama dalam konteks waktu itu zaman ospek fakultas gitu ya. Nah, ospek fakultas itu ternyata si ketua lembaga dakwah ini dia simple sebenarnya mengusung terima itu 3 hal, diskusi bareng, makan bareng, dan jalan bareng. Yang ini sebenarnya dalam konteks ini selain kita juga silaturahim ya, tapi juga kita juga memiliki tujuan ya, tujuan bersama. Nah, waktu itu kita punya tujuan bersama bagaimana nilai kerohanian itu tidak hilang di ospek fakultas gitu ya. Padahal kalau dalam undang-undang dasar ikatan keluarga mahasiswa fakultas tersebut bahwa yang pertama kali ditanamkan oleh mahasiswa adalah itu nilai kerohanian. Baru setelahnya nilai lain yang padahal sebenarnya itu menjadi nilai utama di undang-undang IKM fakultas tertentu gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa punya tujuan bersama? Dalam konteks ini memang nilai kerohanian tidak hilang. Dan itu terjadi waktu itu kasus tertentu gitu ya. Pengen dihilangkan. Dan alhamdulillahnya nggak jadi dihilangkan karena berkat diskusi, makan, jalan bareng, silaturahimnya intens sama teman-teman yang lain ya. Akhirnya yang awalnya itu wakil ketua ospeknya pengen menghilangkan dengan alasan tertentu. Nanti kita ditanya gimana nih kalau misalkan nilai kerohanian itu kan abstrak ya. Kalau kita bicara ini kan berarti nilai kerohanian dalam konteks ini kan abstrak gitu. Bagaimana indikatornya? Nah, indikatornya itu adalah mudahnya kita butuh space waktu buat ada acara keagamaan dan juga di setiap di pas acara istirahat siang itu bisa bagaimana badan otonom agama itu bisa mengisi waktu para mahasiswa baru ketika itu. Nah, akhirnya dan 2 indikator itu saja sebenarnya yang cuman badan otonom keagamaan itu yang dibutuhkan gitu ya. Dan akhirnya semua ketua lembaga badan otonom itu bersuara, akhirnya nggak jadi hilang gitu ya. Jadi satu hal yang sebenarnya agak kita hilang dalam fokus kita ya, bahwa sebenarnya kita menganggap bahwa ketika beragama lain gitu ya malah agak sulit buat melakukan kerjasama dan seterusnya. Padahal kita mungkin agak sedikit gagap dalam konteks persatuan, mungkin dalam konteksnya persatuan agama. Padahal sebenarnya kita bisa gitu ya dalam konteks persatuan ini punya tujuan sama untuk kebaikan masyarakat, kebaikan umat beragama, kerukunan umat beragama itu bisa juga dilakukan gitu ya. Atau bahkan tidak hanya itu, ada kasus tertentu misalnya bikin video bareng, bikin sikap bareng terhadap isu-isu yang ada di masyarakat, isu-isu yang beririsan sama agama gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan bersama dalam badan-badan otonom keagamaan gitu ya. Bahwa ada tujuan bersama untuk kebaikan masyarakat ya, kebaikan umat begitu. Jadi emang itu sebagai contoh kecil aja bahwa sebenarnya itu kita bisa kerjasamakan dalam konteks ini. Jangan sampai kita malah ngasih border sendiri gitu ya, ngasih batas sendiri bahwa kita tidak perlu menjalinkan silaturahim kepada badan otonom agama. Padahal salah sekali. Padahal mereka bisa menjadi partner, bisa jadi menjalankan visi misi bersama dengan isu lingkungan, isu keumatan, isu-isu yang lain ya, itu juga bisa disinergiskan dengan pada mereka sebenarnya. Dan malah sebenarnya ketika ini malah nanti punya tujuan yang punya dampak yang lebih besar gitu. Karena tidak hanya Islam doang yang bersuara, tapi juga agama-agama juga bersuara, entah tentang isu Palestina, isu Timur Tengah, isu keumatan lainnya gitu, atau isu-isu kesehatan gitu ya, itu juga bisa.
dikolaborasikan, disinergiskan dengan badan otonom agama lain. Gitu. Nah, sebenarnya pesan penting yang pengen gue sampaikan pada episode kali ini, bagaimana kita tidak memberikan kita jangan perlu takut ya bahwa ketika kita ngobrol sama badan otonom agama lain malah nggak nyambung. Dan itu yang gue rasakan ketika gue coba ajak ngobrol, dan itu salah satu wejangan ketua sebelumnya gitu ya, bahwa Ri, lu harus gaul gitu sama agama lain, sama kelompok lain, sama kelas sosial lain juga gitu ya. Lu harus gaul sama siapapun. Oh yaudah bang gitu. Akhirnya coba gue jalanin, gue juga awalnya gugup gitu, tapi pas ngajak ngobrol, lah kok enak ngobrolnya ya, kok nyambung gitu dan seterusnya. Ternyata mereka sangat welcome sekali ketika diajak ngobrol, diskusi sambil makan bareng ya. Seperti itu sebenarnya sih, jangan sampai teman-teman sungkan atau malah takut, malu-malu buat ngajak ngobrol badan otonom agama lain sebenarnya gitu. Itu saja bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak buat teman-teman sudah menonton. Jangan lupa di share dan di subscribe, like, komen gitu ya. Silakan teman-teman yang mau request tertentu di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.